Baik, kita mulai. Kita mulai surat 20, 123, 124. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ya, surat Toha ayat 120 sampai 124. 123 sampai 124. Silakan. Ya, Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Terus, Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. baik. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, Mm, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, mm. ia tidak akan sesat dan tidak akan tercelaka. Oke, 124-nya, Pak. Silakan. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, Mm-mm. maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan Mm-mm. kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Oke, kalau Pak Eko perhatikan, dan kita perhatikan semua ya di dalam Al-Quran Ya, itu, kenapa kok hawa nafsu itu selalu bertolak belakang dengan perintah-perintah Al-Quran, Pak? karena hawa nafsu itu cenderung ke kejahatan, sedangkan Al-Quran menuju petunjuk Allah. Ya, artinya itu kan kalau dievaluasikan selama ini, yang membuat semua kita bermasalah, yang membuat kita misalnya bersedih, kecewa itu kan dasarnya ujung-ujungnya semua muncul dari hawa nafsu kita. Betul nggak, Pak Eko? Iya, betul, Tat. Padahal, padahal manusia pun kalau ditanya dengan kesadarannya, pasti membenarkan bahwa harusnya kita itu mengikuti Al-Quran dibandingkan dengan hawa nafsu kita. Kan begitu kan, Pak? Iya, betul. Artinya kan ini bukan suatu pertanyaan lagi kan, Pak? Iya, Jadi orang tuh tahu ketika dia bermasalah, sebenarnya kan yang menjadi permasalahan itu bukan karena ujian yang Allah kasih, tapi yang menjadikan bermasalah adalah hawa nafsu dia yang tidak mau mengikuti atau taat atau menyesuaikan dengan apa perintah-perintah Allah. Kan begitu kan, Pak? iya, Sehingga yang terjadi adalah ujung-ujungnya tinggal hawa nafsunya mau mengikuti perintah Allah atau tidak mengikuti perintah Allah. Ketika mengikuti perintah Allah, dia tidak akan celaka dan akan iya, selamat di 123-nya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tetap nekat atau tetap misalnya ngotot dengan hawa nafsunya, maka akan menjalani kehidupan yang sempit. Kan begitu kan, Pak? iya, Nah, semua orang tuh kalau ditanya tahu bahwa permasalahan yang terjadi itu bukan karena ujian, tapi karena hawa nafsunya. Tapi kenapa? Sudah Allah beritahu dan kita pun sudah sadar itu, tapi kita tetap melakukan kesalahan. Berarti ini kan hawa nafsu itu luar biasa bahayanya. iya, Meskipun bisa dihilangkan, tapi harus ditingkatkan derajatnya kan begitu kan? iya, Pada nafsu yang dirahmati lah yang sering kita kupas. Nah, satu iya, lagi surat 5 ayat 48. Silakan. iya. Surat Al-Maidah Hmm. ayat 48. Jadi kita bicara ini kesadaran umum ya, orang semua paham, tapi kenyataannya pas praktek itu jadi nggak paham. Ini kan jadi agak aneh gitu loh Pak sebenarnya. Hmm, ya. Al-Maidah ayat 48. Hmm. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad Hmm. dengan membawa kebenaran Hmm. yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Oke, terus, Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. nah, terus, Dan dan, janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. nah kan tetap kan Pak, meskipun Al-Quran diturunkan dan semua orang juga meyakini bahwa itu adalah sempurna dan itu dari Allah. Cuman karena memang manusia itu kecenderungan didorong hawa nafsunya, akhirnya tetap tidak, kadang-kadang kecenderungannya untuk mengikuti hawa nafsunya kan? Kan begitu kan, Pak? Iya, iya, iya. Nah, sekarang Hmm.
kita tarik benang merahnya Pak Eko ya, dan kepada Ya, semua jemaah ya. Kalau memang seperti itu, sehawa nafsu itu selalu anggaplah bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan. Berarti kan kita harusnya mengambil sikap, Pak. iya, Sikapnya apa? Gini aja, dibalik saja. Kalau misalnya Pak Eko mendapatkan suatu kejadian, betul. terus tidak sesuai dengan hawa nafsunya, kira-kira yang benar tetap kejadiannya atau hawa nafsu kita? Kejadiannya tuh. Nah, ya kan harusnya begitu kan, Mbak? Iya, iya, Berarti nanti kalau Bapak Ibu misalnya mendapatkan suatu kejadian atau apapun itu, terus Bapak Ibu tidak merasa nyaman, berarti tetap yang benar kejadiannya kan bukan hawa nafsunya kan, Mbak? iya, iya. Apa cirinya? Cirinya gampang lah. Misalnya Pak Eko difitnah orang atau dimaki-maki orang. Terus Pak Eko marah, ya. Atau Pak Eko misalnya kesel atau sakit hati. Hmm. Sebenarnya menurut Pak Eko, yang salah itu orang yang fitnah, yang maki-maki, atau karena hawa nafsu kita yang tidak bisa menerima kejadian tersebut. Hawa nafsu kita tuh. Lah kalau memang hawa nafsu kita, berarti yang dirubah itu orangnya, yang maki-maki Pak Eko, yang fitnah Pak Eko, atau diri kita yang berubah. Mestinya diri kita. Ya sudah, kenapa jadi bingung terhadap masalah orangnya? Hmm. Surat 8 ayat 53. Kan ini jelas, Pak. Ya, surat 8 An-Nafal ayat ayat 53. 53. Jadi Ya. ketika sesuatu bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan, itu tuh justru benar gitu loh, Pak. Hmm. Ya, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi maksudnya suruh merubah diri mereka sendiri itu maksudnya apa, Pak? Ya, kita memperbaiki diri, jangan mengumbar hawa nafsu. Artinya ketika ada suatu kejadian, atau anggaplah sparring partner untuk menjadi sabar, bukan orang yang menjengkelkannya yang dirubah kan, Pak? Iya, Tapi diri kitanya yang harus berubah agar kita bisa menyesuaikan dengan kejadian tersebut. Jadi kalau iya, saya lihat banyak orang bermasalah, itu bukan karena masalahnya, tapi karena dia tidak ingin merubah hawa nafsunya atau tidak ingin merubah dirinya untuk menyesuaikan dengan masalahnya. Contoh, kita dikasih sakit. Kan awal pasti kita berontak kan, Mbak? iya, Kenapa kok Allah begini? Kenapa kok Allah tega hmm, memberikan sakit ini? Kan begitu kan? iya, betul. Padahal yang Allah inginkan dengan memberikan kejadian sakit itu, kita tuh berpikir bagaimana menyembuhkan sakit itu atau merubah diri kita untuk menerima sakit itu, Pak. Kalau yang benar mestinya merubah supaya kita bisa menerima, tapi Oke. kenyataannya orang Nah, ya pasti mengeluh berarti kenapa saya sakit. ketika kita berubah, berarti hawa nafsu kita meningkat. Ya, hawa nafsu kita tidak lagi menggebu-gebu, tetapi Ya, bisa menerima. artinya ketika kita bisa menerima kejadian itu, ya, atau ridho dengan Ya, kejadian itu, berarti hawa nafsu kita meningkat nggak, Pak? hawa nafsu kita meningkat ya, Tata. Meningkat menjadi lebih baik kan? Iya, iya. Hmm, Makanya kalau kita perhatikan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran dengan hawa nafsu kita yang selama ini kita jalani, rata-rata tuh memang bertolak belakang. Misalnya Allah nyuruh sabar, kita selalu ingin marah, misalnya kan. Allah nyuruh iya. ikhlas, tapi kita selalu ingin merasa memiliki. Kan itu yang terjadi kan, Pak? Betul. Dan kalau kita tanya lebih mendasar, sebenarnya rasa memiliki yang tinggi itu atau misalnya rasa memiliki kita kepada sesuatu baik atau enggak, Pak? Ya, nggak baik, Tat. Nah, enggak baik, tapi tetap sedih kan ketika diambil kan? Iya. Mereka kebanyakan bilang manusiawi, manusiawi. Lah, kan manusiawi itu kata-kata yang tidak ingin merubah hawa nafsunya kan? Oke. Kan sebenarnya itu, kata-kata manusia itu kan sesuatu yang tidak ingin berubah dirinya, itu aja kan sebenarnya. Ya, ya. Jadi semua, kalau Pak Eko perhatikan perintah-perintah Allah atau tujuh ilmu lah, misalnya kan iman, Ya, sabar, sholat, tawakal, itu kan semua sebenarnya itu kan untuk meningkatkan derajat nafsu kita. Sehingga ujung-ujungnya
di dalam diri kita itu yang ada adalah keinginan Allah, bukan keinginan kita. Kan sebenarnya begitu. Iya. Cuman memang perlu pendidikan, artinya perlu progres, perlu apa ya, kayak pukulan tempaan kepada diri kita, sehingga kejadian-kejadian yang menimpa diri kita itu memang benar-benar bisa merubah hawa nafsu kita. Misalnya kayak gini lah, dulu misalnya ada seorang yang kaya, sombong, pokoknya wah luar biasa ya. Terus ketika hancur miskin misalnya, kan akhirnya jadi berubah kan Pak, kesombongannya jadi hilang kan harusnya. Iya. Iya. Nah, berarti kan pada titik itu hawa nafsu dia kan jadi berubah Pak. Betul. Jadi kebanyakan memang manusia itu dipaksa oleh Allah merubah hawa nafsunya itu lewat kejadian-kejadian atau musibah-musibah yang menimpa diri kita. Makanya kalau Pak Eko perhatikan atau kita aja semua, kan banyak perubahan orang itu karena didera masalah kan. Iya. Setelah disikat sama masalah dengan ujian berkali-kali misalnya, akhirnya dia mulai itu merubah sikap-sikap yang tidak baik itu. Nah, cuman orang ini ada yang menyadari, ada yang nggak menyadari. Kalau yang menyadari dia akan merasa lebih bahagia, lebih Iya. bersyukur. Iya ya, untung saya misalnya anggaplah, untung saya di penjara, untung saya punya masalah dulu sehingga saya bisa berubah. Tapi ada orang yang tidak menyadari, depresi, frustasi, akhirnya bunuh diri kan Bunuh begitu. diri. Iya. Jadi Hmm. semua ujian yang dijalani oleh kita, ternyata ujung-ujungnya tuh merubah hawa nafsu kita. Dari yang Hmm. tadinya anggaplah itu sesuatu yang tidak baik, menjadi lebih baik. Hanya masalahnya, manusia itu kalau tidak misalnya tidak mempunyai ilmu tentang itu, atau pemahaman begini kan, selalu menganggap bahwa kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya, kan selalu begitu Pak masalahnya. Iya. Nah, makanya di sini kalau dari ayat-ayat yang tadi kita sebutkan, Allah kan sudah wanti-wanti bahwa perintah Allah awas, jangan kau mengikuti hawa nafsu. Barang siapa yang mengikuti hawa nafsu menjalani kehidupan yang sempit. Jadi memang sudah Allah jelaskan dan peringatkan. Tinggal manusia itu mau mengikuti peringatan Allah atau tetap mengikuti hawa nafsunya. Iya. Jelas ya Pak Eko ya? Iya. Iya. Jadi intinya kesimpulannya apa? Kalau nanti ujian-ujian itu, atau saya mau nanya, ujian itu harus tidak sesuai dengan hawa nafsunya atau sesuai, Pak? Ujian tidak sesuai dengan Baik. kalau ujian sesuai dengan hawa nafsunya. Loh, kalau sesuai hawa nafsunya gimana mau berubah hawa nafsunya? Nah ya, kebanyakan kan Bukan. Jadi yang namanya ujian dari Allah tuh ya, biasanya ya tidak ya, sesuai dengan hawa nafsunya. Supaya ya, apa? Supaya hawa nafsunya bisa menyesuaikan dengan ujian tersebut. betul. Ya, Jadi kalau Bapak Ibu nanti diuji, wajar nggak kalau tidak sesuai dengan keinginan Pak? wajar. Nah kalau wajar terus kenapa jadi marah terhadap ujian yang dihadapi kan begitu kan? Maunya nggak usah ujian. Kalau ingin sesuai dengan hawa nafsunya namanya hiburan, bukan Ah, ujian. Pak Eko ya, iya, ya, jelas ya. ya, Jadi kalau nanti Pak Eko, saya semua yang ya, hadir di sini diuji oleh Allah dan tidak sesuai dengan hawa nafsunya, ya memang wajar karena intinya bagaimana supaya hawa nafsu kita menyesuaikan dengan ujian. Makanya kata Allah, setelah berserah diri, barulah nanti Allah selesaikan ujiannya. Kan begitu kan? Kan berserah diri itu berarti kan hawa nafsu kita menyesuaikan dengan ujian yang dihadapi kan, Pak? iya, betul. Jadi orang bermasalah itu kenapa, Pak? Kalau kesimpulan dari yang kita bahas ini, Karena selalu mengikuti hawa hawa nafsu. nafsu. Karena hawa nafsunya tidak Ya, mau menyesuaikan dengan ujian yang dihadapi. Akhirnya dia bermasalah. Tapi ketika dia sudah mulai menyesuaikan dengan ujian yang dihadapi, namanya ikhlas. Karena mengikuti hmm, apa yang Allah inginkan. Kalau sudah ikhlas, pasti banyak pertolongan. iya, Jadi ingat ya, jadi semua semua orang pasti akan menghadapi ujian. Kita harus mulai jeli. Kalau ujian itu memang, ujian kan harusnya tidak sesuai dengan keinginan kita ya, itu akan ya, terjadi. Dan itu memang harus disadari. Tinggal secepat apa kita menyesuaikan dengan ujian yang dihadapi. Insya Allah tidak akan masalah. Karena kita hmm, mengikuti apa yang Allah inginkan. Gitu loh. iya, betul. Misalnya gini, Pak Eko punya ujian yang besar banget. Ya.
Tapi Pak Eko ngikuti apa? Ikuti aja ya apa yang Allah perintahkan. Berserah diri, ikhlas kepada Allah, lalu bertawakal tetap ikhtiar. Kan minimal saat menjalani ujian, meskipun nggak tahu selesainya kapan. Minimal Pak Eko sudah mengikuti keinginan Allah kan. Iya, betul. Kira-kira selamat nggak Pak kalau mengikuti keinginan Allah? Selamat. Ya sudah, jaminan kita di dalam menjalani ujian itu adalah secepat apa kita bisa mengikuti atau menyesuaikan dengan apa yang Allah inginkan. Semakin cepat, kita semakin mudah ditolong Allah. Tapi semakin Bapak Ibu ngeyel terhadap kejadian atau ujian yang dihadapi, semakin jauh, semakin sulit, maka ujung-ujungnya saya takutnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di 45 ayat 23 itu bahwa aku akan biarkan ditutup mata telinga hatinya, akhirnya meskipun matanya melihat tapi buta hatinya Mhm. karena dia tidak mau menyesuaikan dengan apa yang Allah inginkan. Iya, iya. Iya, Jelas ini Ustaz. Pak Eko? Iya. Ya, yang lainnya. Jadi Iya. prinsipnya ternyata kalau dikupas perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, itu ternyata memang disuruh merubah diri kita, artinya merubah derajat nafsu kita, yang tadinya sulit berserah diri, sulit untuk ikhlas kepada ketetapan Allah, harusnya menjadi mudah. Jadi tujuan salah satu pengaji itu, ya kalau Bapak Ibu perhatikan, harusnya semakin lama kita memahami ilmunya, semakin cepat kita berserah diri dan ikhlas terhadap apapun yang Allah tetapkan. Setelah itu ya ikuti saja dengan bertawakal kepada Allah, Hmm. apa yang Allah perintahkan. Makanya tujuan ujian kan sebenarnya di surat 76 ayat menguji manusia dengan perintah dan larangan. Mana yang Hmm. sifatnya taat kepada perintah Allah dan mana yang sifatnya taat untuk menjauhi larangannya Allah. Iya. Sini Bapak Ibu sekalian, Iya. Ustaz, paham. ya udah kalau Iya. gitu. Intinya awas ya Pak Eko ya nanti kalau Bapak Iya. Eko berhadapan dengan yang tidak sesuai dengan keinginannya, ya memang benar itu namanya ujian. Kalau Ujian. namanya apa Pak? Hiburan. Nah, oke kalau gitu. Iya. Iya, Tat. Baik, Terima kasih, terima Ustaz. kasih Bapak Ibu Iya. sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak Ibu. Mari Iya. kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.